Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah bagi sahabat semua. SLMT TV selalu hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul 1945. Perang Dunia Kedua telah terjadi di negara bagian Eropa, yang membawa dampak untuk semua negara di dunia. Beberapa negara mengalami kehancuran dan kerugian besar karena mereka mulai menjadi sekutu untuk saling menghancurkan. Netaji, salah satu pemuda asal India yang mencetuskan ide menggunakan kesempatan Perang Dunia itu untuk membentuk pasukan dan bersekutu dengan India untuk menghancurkan Inggris yang telah menjajah negaranya. Taiwan, bulan Agustus tahun 1945. Netaji menaiki dan mengendarai helikopter di angkasa bersama dengan rekannya. Di Burma, seluruh petinggi Inggris yang menduduki Burma berkumpul. Salah satu dari mereka mulai membakar wajah Netaji karena ia mendapat berita kematian tentang Netaji saat mengudara di Taiwan. Mereka semua tertawa senang karena tidak ada lagi yang akan mengganggu kekuasaan mereka menguasai Burma dan rakyat India yang tinggal di daerah tersebut. Sementara, beberapa pasukan India yang membela negaranya berkumpul juga di sebuah hutan setelah mendengar kematian Netaji. Sebagian dari mereka tidak mempercayai kematian Netaji, dan sebagian lagi percaya Netaji telah tewas di dalam helikopter. Nyali mereka pun semakin menciut ketika mengetahui bahwa Netaji pun telah tewas. Hingga beberapa dari mereka memutuskan untuk membubarkan INA, nama pasukan yang selama ini merangkul mereka. Adi, salah satu prajurit INA, tidak menyetujui pembubaran pasukannya. Tapi mau tidak mau, ia tetap menyetujui keputusan tersebut. Inggris mulai menunjukkan kekuasaannya dan juga keganasannya. Seluruh masyarakat India yang merupakan keluarga dari kelompok INA mulai dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup oleh mereka. India tahun 1942. Persiapan pasukan India yang mau bergabung dengan INA mulai dilakukan dan akan dikirim ke Burma setelah mendengar kejahatan Inggris merajalela di sana. Seluruh keluarga pasukan merasa sangat sedih melepaskan salah satu anggota keluarga mereka berangkat berperang melawan Inggris di Burma. Bunyi klakson kapal memecah lamunan para calon penumpang yang akan membawa mereka meninggalkan India menuju ke Burma. Satu demi satu mereka mulai menaiki kapal dan menikmati perjalanan dengan segala perasaan di hati mereka. Di Burma, pemeriksaan pun dilakukan secara ketat termasuk dokumen dan seluruh tubuh untuk mencegah mereka membawa senjata tajam. Adi langsung melawan salah satu petugas yang memeriksa tubuh wanita yang menurutnya tidak sopan. Namun seluruh penumpang melindungi Adi hingga ia mampu kembali ke rumahnya dengan selamat. Adi adalah seseorang yang tumbuh besar di London.
sementara ayah dan ibunya berada di Burma memulai bisnis mereka. Ia sengaja datang ke Burma untuk meneruskan bisnis orang tuanya, yang kini telah tewas dalam kecelakaan. Krishna, yang merupakan penjaga rumah Adi, sangat senang menyambut kedatangan putra majikannya, yang telah menjadi sahabat baginya. Adi pun memasuki rumah peninggalan kedua orang tuanya. Ia mulai membaca surat-surat yang pernah ditulis oleh ayahnya. Dalam surat itu, ayahnya berwasiat agar ia menikahi putra Tuan Subayah Ceti. Krishna tersenyum ketika mendengarkan cerita Adi tentang wasiat ayahnya. Ia berjanji akan mengantarkan Adi ke kediaman Subayah Ceti yang merupakan sahabat ayahnya semasa hidup. Sementara di sebuah hutan, pasukan India yang sudah terbentuk mulai menjalankan pelatihan demi pelatihan untuk menghadapi Inggris di bawah pimpinan Ramalingswaram. Mereka menyusun siasat untuk mengambil semua stok senjata Inggris yang akan dikirim. Adi dan Krishna pun mulai mendatangi kediaman Tuan Subaya Ceti. Di sana sudah disiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Adi yang akan menikahi Anandi, putri satu-satunya Tuan Subaya Ceti, seorang pengacara yang menjadi antek Inggris di negara Burma. Anandi yang mengintip sosok Adi langsung menyukainya, karena ia telah melihat keberanian Adi saat di pelabuhan yang berani membela kaum wanita di hadapan para petugas. Namun, ia tidak bisa menemui Adi sampai pertunangan tiba, karena perjanjian yang dibuat dengan ayahnya tidak boleh menemui Adi sebelum mereka bertunangan. Tuan Subayah mulai menyusun jadwal pernikahan putrinya dengan Adi, hingga membuat Adi bingung karena ia sama sekali belum melihat calon istrinya. Latihan demi latihan terus dijalankan oleh pasukan Ina untuk mengambil persenjataan Inggris yang menurut mata-mata mereka akan melintas dalam waktu dekat. Adi yang terus berusaha melihat wajah Anandi membuatnya mengikuti Tuan Subayah yang pergi ke pertokoan bersama istrinya. Anandi yang melihat Adi langsung menariknya dan membuat alasan melindungi Adi yang mengatakan kalau ada beberapa petugas pelabuhan yang mengejarnya tempo hari. Adi pun mengintip dan mulai mempercayai perkataan Anandi. Ia merasa kagum dengan Adi karena ia merasa sangat ketakutan ketika ditarik oleh Anandi dan mengatakan dengan cepat ia adalah pria yang telah bertunangan dengan wanita lain. Ia sangat meyakini kalau Adi adalah pria yang tidak salah menjadi suaminya. Sementara Adi yang merasa kesal beberapa kali berusaha mencari tahu bagaimana wajah calon istrinya. Ia melempar rantang kiriman Anandi yang berisi makanan ke tokonya. Namun ia terkejut ketika mendengar bunyi alarm yang pernah ia dengar dan lihat pemiliknya di pelabuhan India sebelum ia ke Burma. Adi merasa senang ketika tahu Anandi adalah jodohnya karena ia sudah mengagumi Anandi juga saat menjelaskan alarm pada gadis kecil yang menemuinya saat itu. Seorang mata-mata dipukuli di depan rumah Adi. Melihat hal itu, Adi ingin membantunya tapi Krishna terus merangkulnya dan melarangnya keluar dari rumah. Karena ia tidak mau Adi terlibat urusan dengan pasukan Inggris. Hingga mata-mata tersebut tewas tertembak. Lagi-lagi Inggris menunjukkan kekejamannya, menembaki seluruh anak kecil dan para wanita yang tidak berdosa. Hingga Krishna yang melihat kejadian itu meneriaki mereka dan mencaci mereka. Mereka pun tidak luput terkena timah panas. Krishna pun tewas di tangan dingin para punggawa Inggris. Sejak kematian Krishna, sahabatnya Adi memutuskan bergabung dengan pasukan Ina di bawah pimpinan Ramalingswaram. Ia pun berhasil membunuh pembunuh Krishna dan menyeretnya ke markasnya menyerahkan pada pemimpinnya.
ఇందుకు నీలాంటి మహావీరులు ఐఎన్ఏలో చేరాలి. Adi yang telah memakai seragam tentara Ina langsung mendatangi rumah Anandi dan mengatakan alasannya bergabung dengan Ina. Membuat Anandi dan keluarganya terkejut terlebih Subaya. Ia langsung mengusir Adi dan membatalkan pernikahan putrinya serta berniat mengganti jodoh putrinya dengan pria yang lebih baik daripada Adi. Dengan hati sedih, Adi melangkah pergi meninggalkan rumah Anandi. Sejak berita kematian Netaji, pasukan Ina pun perlahan membubarkan diri dan kembali ke keluarga mereka. Terlebih Rama Lingeswaram menghilang hingga memutuskan harapan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Termasuk Adi, yang dengan berat hati menanggalkan seragamnya dan kembali menjadi rakyat biasa. Seorang sahabat Subayah mengunjungi Subayah dan mengatakan bahwa ia ingin kembali melanjutkan pertunangan Adi dan Anandi yang sempat terputus. Subayah mengatakan ia setuju, asal pasukan Ina sudah benar-benar hancur. Sahabatnya mengatakan, pasukan Ina sudah bubar semenjak mereka kehilangan pemimpin mereka, Rama Lingeswaram. Adi. Mendengar hal itu, Subayah menyetujui Adi dan putrinya untuk bertunangan. Adi dan Anandi sangat bahagia menjalankan pertunangan mereka. Pasukan India yang menjadi pengkhianat bagi negerinya mulai mendatangi hutan-hutan tempat pemukiman penduduk India. Mereka merebut paksa hasil panen padi dan gandum saudara mereka sendiri untuk diserahkan kepada komandan Inggris dan membunuh semua penduduk yang mencoba melawan tanpa ampun. Mereka tak mampu berbuat banyak, hanya bisa menangis dan menerima kekejaman para polisi-polisi pengkhianat tersebut. Mereka dengan keji menendang bahkan menginjak-injak para wanita dan anak kecil yang merengek meminta mereka mengembalikan hasil bumi para penduduk. Mereka juga membawa semua lelaki dari pemukiman tersebut dan menggiring mereka ke tahanan Inggris. Komandan Inggris meminta para penjaganya untuk membunuh semua penduduk yang baru saja mereka tangkap dengan membakar mereka hidup-hidup. Namun, tidak semua penjaga rumah komandan mendukung Inggris. Mendengar rencana kejam untuk saudaranya, mereka pun berniat untuk mengeluarkan para tahanan tersebut dari penjara saat malam telah tiba. Bunyi-bunyian yang menjadi kode pembebasan pun mulai dijalankan. Semua pintu penjara telah dibuka. Mereka semua berlari tanpa suara. Namun, polisi penjaga yang mengetahui para tahanan kabur langsung menembaki mereka tanpa ampun. Hingga keesokan harinya semua istri dan anak menangisi jenazah ayah dan suami mereka yang telah tewas karena kekejaman Inggris. Adi yang melihat kekejaman Inggris semakin merajalela, ia kemudian bersama dengan teman-temannya kembali mengenakan seragam tentaranya, menyusup ke kantor komandan Inggris dan membunuh satu persatu pengkhianat bangsanya. Semangat mereka semakin menjadi saat proses penyerangan mereka melihat pemimpin mereka Rama Lingeswaram ikut dalam penyerangan tersebut. Hingga misi mereka pun berhasil membunuh separuh pengkhianat negara mereka. Komandan Inggris yang mulai mengetahui pergerakan gerilya yang dilakukan pasukan Ina mulai memerintahkan antek-anteknya untuk mengejar pasukan Ina dan menghancurkan keluarganya, termasuk keluarga Telugu. Ia memerintahkan untuk menutup semua usaha para keluarga Telugu karena komandan Inggris telah menemukan sapu tangan milik Adi yang tertinggal di kediamannya, pemberian dari Anandi.
hingga Subayah yang merupakan salah satu keluarga Telugu merasa keamanannya terusik. Ia pun meminta istrinya membawa Anandi meninggalkan Burma dan kembali ke India. Ia juga mengatakan kalau Adi yang telah bekerja sama dengan tangan kanan Netaji Ramalingeswaram, ketua pasukan INA yang sangat membenci Inggris. Anandi yang mencuri dengar dari kamarnya hanya bisa menangis karena ia akan gagal kembali bersanding bersama Adi di pelaminan. Melihat keadaan semakin tidak kondusif untuk keamanan dan kemakmurannya, Subayah membuka mulut kepada komandan dan mengatakan semua rencana pasukan INA yang telah ia curi dengar. Dengan imbalan jika pasukan INA berhasil dibubarkan, ia diperbolehkan berbisnis lagi di Burma. Subayah pun mulai menjebak Adi dan mengatakan ia akan pergi ke Malaysia bersama komandan Inggris menggunakan kereta dan meminta Adi untuk menjaga rumahnya selama ia pergi. Mendengar kabar tersebut, Adi ingin segera menemui Ramalingeswaram. Namun tanpa diketahui oleh orang tuanya, Anandi memberanikan diri menemui Ramalingeswaram di kediaman Adi. Sambil menangis, ia memohon kepadanya agar bisa melepaskan Adi dan mengizinkannya untuk menikah dengannya. Ramalingeswaram hanya pergi begitu saja, meninggalkan Anandi yang masih menangis. Ramalingeswaram teringat pengkhianatan Subayah kepadanya sangat menyakitkan hatinya. Saat itu Subayah menemuinya dan mengatakan kalau keluarga Ramalingeswaram semuanya ditangkap oleh pasukan Inggris. Subayah menawarkan Ramalingeswaram untuk membubarkan pasukan INA, tapi Ramalingeswaram sama sekali tidak mengindahkan tawaran yang diberikan oleh Subayah. Hingga dengan kejamnya Subayah menyerahkan istri dan putri Ramalingeswaram kepada para petinggi Inggris, hingga mereka diperkosa secara bergilir dan membunuh mereka dengan sangat kejam. Mereka juga menembak mati putra Ramalingeswaram. Lamunan Ramalingeswaram terpecah. Ia terkejut ketika melihat Adi datang menemuinya dan mengatakan apa yang telah ia dengar dari Subayah. Namun, Ramalingeswaram berbohong pada Adi kalau ia telah membubarkan pasukan INA, karena Inggris mulai mencium keberadaan mereka di kediaman Adi dan meminta Adi untuk kembali ke India. Ramalingeswaram pun mengirim surat pada Anandi dan mengatakan kalau Adi akan pergi ke India, lalu meminta Anandi menunggunya di pelabuhan. Mendapatkan kabar bahagia itu, Anandi sangat bahagia dan mulai mempersiapkan beberapa keperluan menjelang keberangkatannya. Di sisi lain, Ramalingeswaram mulai menyusun rencana untuk menghabisi komandan Inggris berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Adi. Namun kali ini penyerangan dilakukan tanpa Adi. Kereta melaju dengan cepat dan beberapa pasukan INA tengah menunggu di jembatan pembatasan memantau kedatangan kereta yang membawa komandan Inggris. Sementara Ramalingeswaram memantau dari mobil dan memperhatikan pergerakan pasukannya. Pasukan INA mulai menaiki kereta api yang tengah melaju dengan kencang. Namun mereka terkejut ketika mengetahui bahwa mereka menembaki boneka-boneka yang terpasang seperti penumpang. Namun mereka terlambat menyadari itu adalah jebakan hingga seluruh pasukan pengkhianat berhasil menembaki mereka semua satu persatu. Ramalingeswaram yang melihat keadaan itu pun terkejut. Namun tiba-tiba Adi datang dan langsung melakukan perlawanan, membunuh pasukan pengkhianat. Namun ia gagal menyelamatkan teman-temannya yang telah tewas tertembak dan terbuang dari kereta. Adi mulai masuk ke kereta yang masih melaju. Ia mulai membentuk perlawanan, seorang diri menghabisi pasukan yang telah membunuh semua teman-temannya. Setelah memastikan seluruh pasukan itu telah tewas, Adi keluar dari kereta dan menemui Ramalingeswaram, yang terkejut ketika Adi masih di sini belum menuju pelabuhan. Hingga ia memaksa Adi untuk ikut bersamanya.
Rama Lingneswaram pun mengatakan kalau ia akan mengirim Adi ke pelabuhan untuk pergi ke India dan di sana sudah menunggu Anandi hingga mau tidak mau Adi mengikuti kemauan sang komandan. Adi mempercepat langkahnya saat klakson kapal telah berbunyi, menandakan mereka akan segera berangkat ke India. Tapi kembali ia merasa ketakutan ketika melihat Rama Lingneswaram berlari menghindari kejaran para petugas yang memburu mereka. Tanpa rasa takut, Anandi berlari meninggalkan kapal dan ibunya, menyusul Adi dan Rama Lingneswaram yang terus dikejar para penjaga saat ia mendengar bunyi tembakan berulang kali. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengikuti perlahan pergerakan penjaga yang memburu Adi dan Rama Lingneswaram, hingga mereka tiba di gudang beras. Namun, para penjaga tidak mencurigai karena melihat seorang penjaga tengah duduk menjaga gudang tersebut. Mereka tidak menyadari kalau penjaga itu telah tewas tertusuk pisau di leher bagian belakang oleh Adi dan juga Rama Lingneswaram. Anandi menangis sejadi-jadinya melihat Rama Lingneswaram telah tewas tertembak 2 peluru di bagian belakang tubuhnya. Ia mendekati Adi dan mengatakan bahwa ia merelakan Adi jika ia tidak bisa kembali ke India dan memintanya meneruskan cita-citanya memerdekakan India dan mengibarkan bendera India tanpa rasa takut. Karena ia merasa bangga memiliki Adi yang merupakan pejuang kemerdekaan dan ia berjanji akan terus menanti kedatangan Adi seumur hidupnya. जय नेताजी। Adi hanya terdiam mendengar semua keinginan dari Anandi yang mendukung perjuangannya. Ia melepaskan Anandi dengan berat hati dan air matanya pun berderai. 9 bulan kemudian, pasukan INA yang telah dibentuk kembali berhasil membunuh 6 komandan Inggris. Dan India pun merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Hingga bendera India bisa berkibar dengan bebas di tanah airnya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film 1945. Bela negara tentunya adalah kewajiban dari setiap warga negara. Rakyat yang terjajah harusnya memang memperjuangkan hak kemerdekaan mereka. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa dan juga keluarganya, para pejuang terus memperjuangkan kemerdekaan bagi negara tercintanya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.